Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 53. Cerita dimulai. Shin masih kembali kepada MC kita bersama orang aneh yang telah dikepung oleh kelompok lainnya. Orang-orang dari kelompok klan pedang melihat MC kita dan kemudian saling berkata, "Siapa orang itu? Penampilannya seperti dari Asosiasi Naga Langit, apa dia ahli bela diri yang tertinggal?" Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, "Sial, kenapa jadi begini? Mereka tampak tangguh. Satu saja pusing masak melawan banyak begini." Kemudian salah seorang dari kelompok klan pedang berkata dengan lantangnya kepada MC kita, "Di fraksi mana kau berpihak?" Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, masalahnya jadi makin runyam, tapi satu hal yang jelas, mereka mengincar orang gila ini, pikir MC kita dalam hati sambil mengangkat tangan senjatanya. Kemudian lanjut berpikir dalam hati, buktinya, cuma aku yang ditanya fraksinya. Jika aku mengaku prajurit resmi dari asosiasi, mereka tidak terlalu mewaspadaiku. Dan kemudian MC kita lanjut berkata, "Aku adalah prajurit sewaan dari Asosiasi Naga Langit." Mendengar hal itu para orang-orang dari kelompok klan pedang berpikir dalam hatinya, Asosiasi Naga Langit biasa membagi prajurit persewaan dari kemampuan. Dari bajunya, mungkin prajurit tingkat rendah. Selain itu, prajurit sewaan pasti tidak begitu istimewa. Terlihat MC kita yang mengangkat tangan sedari tadi, dalam hatinya penuh pertanyaan. Kemudian lanjut berpikir dalam hati, langsung mengabaikanku begitu saja. "Di mana anak-anak?" tanya orang dari kelompok klan pedang kepada orang aneh yang mengejar MC kita. "Anak-anak, anak-anak yang mana?" tanya orang aneh itu. "Jawab atau kucincang tubuhmu," seru dengan lantang orang dari kelompok klan pedang. "Mau membiarkanku hidup jika menjawab?" tanya orang aneh itu. "Kau akan kubunuh tanpa rasa sakit," jawab salah seorang dari kelompok klan pedang. "Jika sama-sama harus mati, lebih baik kita mati bersama," saut orang aneh itu lagi. "Keparat," hujat kesal orang dari kelompok klan pedang. MC kita yang berada di tengah pembicaraan mereka kemudian berpikir dalam hati. Nampaknya orang gila ini menculik anak-anak dari klan pedang, lalu mengejarnya hingga memasuki wilayah Naga Langit. Tapi orang gila ini memang sinting. Orang sepertinya harus mati. Mana mungkin ku bantu orang sepertinya. Aku akan melarikan diri bersama anak-anak, pikir MC kita dalam hati yang kemudian melangkah mundur. Yang kemudian saat langkah mundur keluar dari kepungan kelompok klan pedang, MC kita berkeringat dingin berpikir dalam hati. Ya, anak-anak bisa menjadi pengalih. Ahli bela diri seperti mereka pasti punya harga diri untuk mencegah anak-anak terluka. Lagi pula, jika anak-anak betulan terluka malah menjadi repot. Tapi apa sih brengsek itu benar-benar kuat. Para prajurit yang nampak kompeten ini saja sampai sewaspada itu. Abaikan saja. Tugasku di sini adalah pergi bersama anak-anak. Saat MC kita melangkah pergi, tiba-tiba orang aneh itu memanggilnya. "Kau mau kemana?" "Ah, tapi bener juga, kau pergilah selagi ku tahan mereka. Beritahu mereka kalau anak-anak sudah diamankan." Mendengar hal itu MC kita menghujat dalam hati. "Kampret." Lalu lanjut berkata, "Jangan seenaknya bicara, aku tidak punya hubungan dengan orang gila itu." Kemudian seorang dari kelompok klan pedang berkata, "Jangan bergerak, kami akan menentukannya setelah menginterogasi kalian." Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, apakah ini bisa membuat anak-anak lebih aman? Kemudian MC kita langsung duduk di tanah setelah mendengar itu sambil mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tidak kenal orang gila itu. Kalian pasti sempat melihatku melawan dia juga." Lah dipikir-pikir memang sangat aneh, saut salah seorang dari kelompok klan pedang. "Tentu saja, soalnya aku cuma
ujar MC kita yang belum selesai berkata. Kemudian disela oleh orang dari klan pedang dengan berkata, tidak mungkin prajurit sewaan biasa mampu melawan dia. Siapa identitasmu sebenarnya? Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, kenapa jadi ke arah situ? Lalu lanjut berkata, dengar, kita ini sepihak, jangan habiskan perhatian kalian dari musuh utama. Orang aneh itu yang mendengar percakapan merasa senang pun tersenyum. Melihat hal itu MC kita dengan kesal berkata, apa masalahmu denganku? Kenapa kok terus melibatkanku? Bukankah kau bilang akan menjadi anak buahku? Lalu kita akan membunuh semua kaum lemah dan menguasai dunia. Saut orang aneh itu. Jangan seenaknya bicara, ujar MC kita lagi. Tidak usah berdebat, prajurit dari naga langit. Kami akan menguap identitas nanti setelah mengurus orang itu. Jangan pergi kemana-mana, ujar salah seorang dari kelompok klan pedang. Iya, jawab MC kita dengan lemas. Kuperingatkan terakhir kalinya, di mana anak-anak itu? Tanya salah seorang dari klan pedang kepada orang aneh yang mengikuti MC kita. Nampaknya jumlah kalian berkurang ya. Di mana yang lainnya? Masih bertarung di sana, saut orang aneh itu. Mendengar hal itu salah seorang dari kelompok klan pedang dengan geram berkata, jangan banyak bicara, kau pikir kami tidak mampu mengalahkanmu. Tanpa jumlah yang besar, kalian tidak akan bisa berkutik. Kalian hanya tong kosong yang nyaring, ujar orang aneh itu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, tong kosong, prajurit tinggi dari klan Padang diremehkan. Keparat, cukup basa-basinya. Di mana anak-anak itu? Saut salah seorang dari klan pedang. Kalian terlihat santai sekali di situasi begini ya. Padahal tempat ini dipenuhi oleh prajurit naga langit. Bukankah kalian saling berselisih? Saut orang aneh itu sambil tertawa. Jawab saja pertanyaanku, ujar salah seorang dari klan pedang. Yang kemudian melangkah maju menyerang orang aneh itu dengan tusukan pedangnya. Orang aneh yang mendapatkan serangan itu dengan sangat santai menahan serangan itu dengan telapak tangannya yang membuat pedang dari orang klan pedang menjadi bengkok. Orang dari klan pedang itu pun terkejut. Namun tiba-tiba belum sempat bereaksi orang aneh itu langsung menghajarnya dengan tinjunya. Dengan sigap orang dari klan pedang menghindari serangan itu. Ujar orang aneh itu yang tak menyangka hal itu. Kemudian orang dari klan pedang mundur ke belakang untuk mengambil jarak. Saat para kelompok dari klan pedang terkejut. Orang aneh itu berkata, aku juga tidak ingin basa-basi. Alasanku menanyakan keberadaan yang lain. Adalah karena 20 orang saja tidak mampu melawanku. Ujar orang aneh itu sambil menyeringai. Dan kemudian lanjut berkata, apa yang kalian bisa dengan 8 orang? Serang. Seru serempak dari kelompok klan pedang. Biar kukikis lagi jumlah kalian, ujar orang aneh itu. Mendengar hal itu, kelompok dari klan pedang dengan kesal menghujat, keparat. Lalu kemudian menyerang orang aneh itu. Namun semua serangan dari klan pedang berhasil dipatahkan oleh orang aneh itu. Dan kemudian membalas serangan dari kelompok klan pedang dengan tendangan kepada salah seorang dari kelompok klan pedang. Orang dari kelompok klan dengan sigap berhasil menangkis tendangan dari orang aneh itu. Tak berhenti sampai di situ saja, orang aneh itu kembali menyerang salah seorang dari kelompok klan pedang. Yang kemudian langsung dikeroyok oleh orang dari klan pedang lainnya. Dengan sigap orang aneh itu berhasil menghindari serangan dari kelompok klan pedang dengan melompat. Namun tiba-tiba salah seorang dari kelompok klan pedang juga melompat untuk menyerangnya sambil berkata, mati kau. Saat pedang dari salah seorang klan pedang hampir mengenai orang aneh itu. Tiba-tiba dengan cepat orang aneh itu memutar tubuhnya lalu menendang pasukan pedang dari orang klan pedang. Dan kemudian orang aneh itu melakukan tendangan berputar menggunakan jurusnya. Orang-orang dari kelompok klan pedang terkejut melihat hal itu. Orang aneh itu mengeluarkan jurus hembusan abstrak. Yang membuat tendangan berputar dari jurus itu berubah menjadi seperti angin tornado yang menghisap salah seorang dari klan pedang.
MC kita terkejut terdiam tanpa kata melihat hal itu. Lalu kemudian berpikir dalam hati. Mustahil, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Kenapa orang itu menerapkan gerakan di sisa buku itu? Orang-orang dari klan pedang terhisap, ada yang bertahan dan kemudian ada yang jatuh terkapar. Sisa dari orang-orang klan pedang terpaku diam tak percaya melihat hal itu. Lalu dengan semangat yang tersisa orang-orang dari klan pedang kemudian maju kembali menyerang orang aneh itu. Heya, seru orang-orang dari klan pedang menyerang orang aneh itu. Kemudian orang aneh itu melakukan gerakan mengangkat tangannya ketika diserang oleh orang-orang dari klan pedang. Saat orang-orang dari klan pedang mendekat, orang aneh itu berkata, "Mampus!" Dan kemudian langsung meninju salah seorang dari klan pedang dengan dua tinjuan tangannya. Hahaha, ujar orang aneh itu tertawa setelah meninju salah seorang dari klan pedang. Dan kemudian melakukan kuda-kuda bertahannya, yang bersamaan dengan itu, orang-orang dari klan pedang masuk menyerang orang aneh itu. Scene beralih kepada anak-anak MC kita yang telah memasuki bangunan tua guna mencari pedang kayu. Saat mereka berjalan tiba-tiba sesuatu jatuh di depan Gung Hyun. Gung Hyun yang terkejut kemudian memastikan apa yang terjatuh dan melihat seekor tikus yang kemudian berlari menjauh. Seharusnya kita membawa penerang, ujar Gung Hyun. Kak, ayo percepat jalannya, saut Gung Myung. Ya, jawab Gung Hyun. Kemudian mereka melangkah maju dan tiba di sebuah tangga. Hati-hati, tangganya terlihat rapuh, ujar So Hyun. Ya, aku tahu, jawab Gun Hyun. Kemudian mereka melangkah menaiki tangga menuju sebuah ruangan. Hati-hati, imbu Gung Hyun yang melihat sebuah pintu ruangan. Lalu kemudian berpikir dalam hati, apa ini? Saat Gung Hyun membuka pintu itu, tiba-tiba dia terkejut dengan penampakan berjubah putih mirip hantu. Kiyah, ujar So Hyun yang terkejut ketakutan lalu jatuh ke belakang. Yang dengan sikap ditangkap oleh Gung Myung. Gung Hyun yang sedikit terkejut juga, kemudian kesal lalu dengan keberanian yang meninju penampakan berjubah putih itu. Namun penampakan itu sekelebat pergi menjauh. Apa itu, Kak? Hantu, tanya Gung Myung seraya memegangi So Hyun. Ada hantu, pasti sudah kuhajar, jawab Gung Hyun. Itu bukan hantu, hantu tidak punya bayangan, saut So Hyun. Yang kemudian lanjut berkata, aku tahu. Itu pasti ulah anak-anak naga tidur yang ingin menjebak kita. Tetap di dekatku, saut Gung Hyun. Kak, sudah kubilang, itu bukan hantu, imbu So Hyun. Jangan sampai mendahuluiku, ujar Gung Hyun. Yang kemudian lanjut berkata dengan geram, jika mereka sangat ingin menakuti kita, takkan kubiarkan. Mengerti, yang kemudian dijawab oleh So Hyun dan Gung Myung dengan menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka melangkah memasuki ruangan itu. Lalu mereka tiba di sebuah ruangan dengan lampu penerangan. Dan terlihat kelompok dari Asosiasi Naga Tidur, Tang Myunho bersama anak-anak pembuli lainnya telah berkumpul. Kalian sungguh berani, bisa masuk sedalam ini, ujar dari rekan Tang Myunho. Mendengar hal itu Gung Hyun menatap mereka dengan kesal dan penuh amarah. Scene beralih, di sebuah gunung bersalju. Terlihat sebuah markas dari gereja dewa atau gereja pencerahan. Chun Soso berdiri di sebuah bangunan bertingkat. Saat memandangi pemandangan, Chun Soso dihampiri oleh bawahan. Laporkan, ujar Chun Soso yang sudah mengetahui kedatangan bawahannya. Klan bela diri kematian mulai bergerak. Klan pedang sudah mulai menyerang. Lapor bawahannya. Jika klan pedang juga bergerak, apa begitupun Asosiasi Naga Langit? Tanya Chun Soso. Ya, situasinya sudah cukup kacau, jawab bawahannya. Bukankah sudah kita prediksi? Tanya Chun Soso lagi. Metode kali ini berbeda, jawab bawahannya. Aku tahu kalian tidak bodoh. Bagaimana penanganannya? Tanya Chun Soso lagi. Kemudian bawahannya melaporkan kepada Chun Soso. Mendengar laporan dari bawahannya,
Chun Soso berkata. Klan emas dimanfaatkan. Kenapa mereka? Apa itu iblis dewa? Tanya Chun Soso. Ya, jawab bawahannya. Kenapa kau baru menemukannya? Bukankah kita mengawasi 5 fraksi? Ujar Chun Soso dengan lantang. Saya pun belum yakin, tapi klan bela diri kematian pun pasti belum menyadarinya. Nampaknya tidak bisa ditahan oleh klan emas dan terbeber. Jawab bawahannya lagi. Jelaskan lebih detail, saut Chun Soso. Kemudian bawahannya berkata, ketika si kembar pucat menghilang, klan emas dan klan air nampaknya tidak mampu menundukkan dewa iblis. Dia tidak mungkin tinggal diam. Selicik apapun dia, tidak akan pernah menyakiti warga sipil, saut Chun Soso. Akan saya cari tahu lebih lanjut, jawab bawahannya. Jika tidak punya cukup informasi, tanya saja langsung. Jika itu benar-benar bukan niatnya dampaknya bisa lebih besar. Dia takkan menginginkannya juga, ujar Chun Soso memberikan perintahnya. Siap, jawab bawahannya. Kemudian Chun Soso berpikir dalam hati. Ku yakin itu bukan niatnya. Tapi, karena kakek juga mengambil peran dalam menghilangnya si kembar pucat, aku tidak boleh diam saja. Kemudian Chun Soso melamun terdiam larut dengan pikirannya. Cerita tentang penerus gereja dewa atau gereja pencerahan akan Mimin bahas dan bawakan, jika sebelum lebaran tahun ini subscriber Mimin tembus 1000 subscriber. Scene beralih. Terlihat prajurit tingkat 1 yang sedang beristirahat setelah melakukan peperangan. Terlihat beberapa dari mereka juga terluka. Dan di kejauhan terlihat Jeon Myo duduk menyender sebuah pohon sendirian. Lalu kemudian mengikat lukanya dengan perban. Sambil berpikir dalam hati, semuanya semakin kacau. Apa prajurit No baik-baik saja? Setelah itu kemudian dia berdiri, lalu melangkah masuk ke dalam hutan sendirian. Di dalam kegelapan hutan, Jeon Myo berjalan sendirian. Namun tiba-tiba langkahnya dihadang oleh seseorang yang bertopeng. Melihat hal itu Jeon Myo bertanya, "Kenapa kau mengikutiku?" "Di sini terlalu berbahaya Nona," jawab orang bertopeng. "Apa kau ikut hanya untuk ceramah?" tanya Jeon Myo lagi. "Kali ini, Anda benar-benar dilarang," jawab orang bertopeng itu. "Hei, Black, apa kau ketakutan?" tanya Jeon Myo lagi. "Kami menyampaikan pesan ayah Anda. Nona tolong pergi dari sini," jawab orang bertopeng itu. "Haruskah aku berpikir lebih serius mengenai klan pedang? Meskipun mereka lebih besar dari naga langit, tapi kekuatan mereka tidak mutlak," ujar Jeon Myo. "Saya takkan secemas ini jika hanya klan pedang," jawab orang bertopeng itu. Yang kemudian lanjut berkata, "Ada sesuatu yang tidak seharusnya di sini. Anda harus segera pergi." "Jika aku pergi sekarang, sama aja membelot," ujar Jeon Myo yang sedikit terkejut. "Kami telah berbicara dengan petinggi," saut orang bertopeng itu. "Ngomong-ngomong apa ayah juga di sini?" tanya Jeon Myo. "Beliau di tempat lain. Kami diperintahkan untuk membawa Anda pergi dari sini dengan segala cara," jawab orang bertopeng itu. Mendengar hal itu Jeon Myo berpikir dalam hati, apa prajurit No akan baik-baik saja? "Nona," ujar orang bertopeng itu. "Ah," saut Jeon Myo yang terkejut karena melamun. "Cepatlah pergi dari sini," ujar pria bertopeng. "Ada orang yang harus pergi bersamaku," saut Jeon Myo. "Nona, tolong kesampingkan dulu perasaan pribadi," ujar orang bertopeng. Mendengar hal itu Jeon Myo sejenak terdiam, lalu berkata, "Aku mengerti, karena aku pun hanya jadi beban jika tetap di sini. Tapi bisakah kau menjaga seseorang setelah aku pergi dari sini?" tanya Jeon Myo lagi dengan muka merah. "Jika maksud Anda prajurit No, tidak perlu khawatir. Dia lebih tangguh dari yang Anda kira," jawab orang bertopeng. Mendengar hal itu Jeon Myo berpikir dalam hatinya, prajurit No memang kuat, tapi apa dia akan baik-baik saja? Pikir Jeon Myo yang membayangkan wajah MC yang tengah menyeringai tersenyum.
Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.